Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Sapara Kanca. Kali ini kita akan membahas mengenai video-video kita yang sudah upload sebelumnya. Nanti akan ada pesan-pesan dan edukasi dari Kang Rizwan mengenai video-video kita sebelumnya yang sudah kita upload, seperti yang di Lewi Gajah tentang pesugihan, ataupun yang di Caringin dan Taman Maluku, dan juga di mana, di Babakan Siliwangi ya. Nah, nanti silakan para kanca simak terus kajian kali ini. Apa saja Kang pesan dan edukasi dari video-video kita sebelumnya yang sudah diupload? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kemarin kita membuat penelusuran di tempat-tempat seperti Lewi Gajah, mungkin Caringin, Taman Maluku, Babakan Siliwangi. Ada sedikit pesan buat pemirsa di rumah. Contohnya seperti yang di Caringin. Di Caringin kan itu rawan dari kecelakaan. Di sana kalau kita lihat kemarin residual energinya ada yang negatif dan positif. Jadi sebelah utara itu negatif, sosoknya buta hijau. Dan di itu sebelah selatan seperti ada portal kan di sana. Jadi kalau itu hampir ada persamaannya dengan yang di Lewi Gajah. Nah, kalau yang Taman Maluku dan Babakan Siliwangi, mungkin Babakan Siliwangi juga hampir sama posisi situasinya dengan hubungannya yang ada rawan kecelakaan sama dengan Lewi Gajah dan di Caringin. Kecuali yang Taman Maluku agak berbeda sedikit, karena itu kan jalannya jalan khusus untuk berwisata lah, Taman Maluku ya, tempat rekreasi. Nah, di Taman Maluku sendiri residual energinya cukup lumayan besar. Mungkin visual-visual seperti orang yang lewat di sana banyak melihat pergerakan dari patung, atau misalnya itu nggak tahu halusinasi, ilusi. Tapi sosok yang kemarin kita lihat emang ada sosok astralnya, dan dimensi energinya juga cukup kuat. Itu radiusnya juga sampai puluhan meter gitu. Dan kalau dilihat di sana juga ada energi aura yang positif juga yang di pohon itu, semacam pusaka. Nah, kalau yang di Babakan Siliwangi kan itu mitosnya ada anak kecil ya, yang dulu tahun 80-an kecelakaan, kemarin kan nggak ada. Yang justru paling rawan di Babakan Siliwangi itu pas mau turun dari arah Simpang Dago ke bawah ke arah Ciamplas. Nah, di situ banyak kerajaan-kerajaan jin, kerajaan jin-jin Pasik. Ya, kadang suka mengganggu juga. Nah, kalau kita hubungkan antara yang Babakan Siliwangi, yang di Lewi Gajah dan Caringin, kita kalau konversi energinya itu energi-energi besar itu di atas 100 kilo bisa memberikan efek pada sifat materi. Jadi sifat materi di sini mungkin ada hubungannya dengan sifat kelistrikan atau sifat-sifat dari tenaga-tenaga kimia dan fisika yang di alam kita. Beda lagi yang di bawah 50 kilo ke bawah, itu tidak akan memberikan efek yang ekstrim. Jadi seperti contohnya gini, yang di atas 100 kilo itu seperti penampakan buto ijo atau arwah ya, kalau ini misalnya korin lah. Itu efeknya sangat dahsyat kalau kita kurang kuat imannya. Kalau kita misalnya energinya lemah, bisa lemah tuh dari pola hidup, dari pola makan, pola ibadah kurang ya. Terus dari atmosfer lingkungannya negatif,
pasti akan memberikan efek yang sangat kuat. Efeknya juga efek negatif. Jadi kalau buto ijo itu biasanya identik ada hubungannya dengan pesugihan. Karena dimensi-dimensi mereka yang kekuatan powernya lebih besar itu membutuhkan biasanya tumbal-tumbal gitu. Tapi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut juga, karena kan kita makhluk yang paling sempurna. Cuman kita kadang termakan atau isu dari hal-hal yang sifatnya negatif, seperti informasi-informasi bahwa di tempat ini sering kecelakaan, terus ada hubungannya dengan energi-energi astral di situ, pasti akan memberikan atmosfer dan energi yang lebih kuat, memberikan dorongan energi yang lebih kuat. Tentu saja itu memberikan poin bagi mereka gitu. Justru seperti kasus kemarin pada hari Minggu saya lihat di TV One, ada seperti keluarga yang memberikan korban untuk tumbal pesugihan. Jadi anaknya diberikan tumbal akibat dari belajar ilmu hitam. Nah, jadi kalau kita hubungkan seperti pesugihan-pesugihan, kenapa zaman sekarang, zaman milenial masih ada gitu. Tapi emang terbukti masih ada yang seperti itu. Mungkin karena desakan himpitan ekonomi, terus intelektualnya masih rendah, dasar agamanya misalnya kosong, ya pasti akan membuat mereka melakukan hal-hal seperti itu. Nah, justru kita harus menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting kita harus terus jangan lepas dari ibadah seperti zikir dimanapun, jangan di rumah saja gitu. Jadi efek-efek yang atmosfer kita kan tidak tahu kalau di jalan bertemu dengan orang lain yang sifatnya memiliki energi-energi yang negatif, itu pasti akan memberikan energi yang negatif juga, imbasnya, efeknya ada. Nah, seperti korban kemarin yang di Goa Sulawesi pada hari Minggu kemarin, sampai anaknya ditumbangkan di congkel matanya, kakaknya sampai meninggal. Mungkin kok sampai tega seorang orang tua bisa melakukan hal seperti itu. Nah, jadi gimana cara untuk mengatasi hal seperti itu? Jadi kita bagaimana untuk menghasilkan rezeki yang halal, jauh dari hal seperti itu. Terus bagaimana juga untuk memutuskan rantai dari akibat pesugihan itu sendiri. Nah, gitu. Jadi kita intinya harus memiliki dasar agama yang kuat terlebih dahulu gitu. Jadi pada video-video yang sebelumnya emang kita berdekatan dengan dimensi-dimensi mereka. Mereka juga punya pemerintahan, punya etika, punya power sendiri-sendiri. Kita juga sama. Tapi kita manusia ini makhluk yang paling sempurna. Jadi nggak usah takut. Asal kita mengetahui bagaimana cara untuk membentuk energi dan aura yang positif gitu. Nah, mungkin itu jawaban-jawaban dari video-video yang kemarin. Ini ada pertanyaan Kang dari Kang Pauji. Nah, Kang, misalkan cara kita nih untuk membentengi diri kita sendiri agar tidak terjerumus dari hal-hal yang seperti ya pesugihan seperti itu bagaimana ya? Kalau misalnya kita untuk membentengi, yang tadi pertama dasar patokan kita itu kita harus tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita kalau misalnya ada zaman sekarang susah untuk mencari rezeki, kadang jalan singkat, orang lain pengen instan kalau zaman sekarang, langsung siap saji, langsung pengen cepat gitu, langsung ada. Itu istilahnya kalau misalnya ini ya tidak mau berusaha,
efeknya juga bagi kita, imbasnya nanti halnya pasti resikonya dia udah tahu sendiri. Hal-hal yang seperti itu, seperti pesugihan, kalau kita suatu saat bisa menghidupi atau menggunakan dari pesugihan, Ya. akibat efeknya ke sana seperti apa, mereka biasanya sudah tahu resikonya sendiri. Tapi kalau misalnya di tengah jalan mereka ingin bertobat, kadang mereka bingung karena takut. Ya. Misalnya dengan perjanjian tersebut. Jadi bagaimana untuk memutuskan perjanjian tersebut? Itu gampil. Asal kita mengetahui dimensi-dimensi energi mereka sampai mana gitu. Jadi ada cara gitu ya. Ada. Untuk memutuskan istilahnya hubungan pesugihan yang sudah Iya. berjalan sebelumnya. Iya. Yang memang banyak orang yang justru malah nggak tahu dan takut gitu kan. Takutnya memang nggak bisa bertobat gitu. Ya, karena mereka takut, pertama agamanya, tauhidnya kurang kuat. Kedua, mungkin di bidang ilmu metafisika ya kurang mumpuni, pengetahuan-pengetahuan di dunia goib. Ya sebetulnya itu simpel gitu. Jadi seperti sosok Buto Ijo itu tidak akan jauh dari energinya sekitar 100 atau 150 kg kalau dikonversi ke berat. Jadi radiusnya juga bisa sampai 100 atau 150 meter. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita berat bobot kita 60 kg, kalau kita sebagai manusia berat 60 kg itu, kalau kita marah ingin membantingkan misalnya barang-barang seperti apa? Paling TV, kulkas bisa kita jungkir balikan, atau misalnya motor. Tapi kalau dimensi energi beda. Itu bisa satu RW atau satu desa hancur, kena efek seperti angin puting beliung, longsor. Emang seperti energi-energi dimensi-dimensi goib, atau wabah, penyakit gitu. Nah, sebetulnya itu gampang. Permainan-permainan energi dari mereka kita bisa redam dengan energi sendiri gitu. Jadi bisa dengan energi dari tenaga dalam kita atau tenaga prana, bisa energi dari zikir atau mengaji, bisa dari energi berpuasa atau meditasi, tirakat, atau seperti olah-olah riyadoh lainnya. Jadi kita juga harus bisa mengukur dosis kekuatan mereka. Kalau misalnya sosok ini yang musuh kita berhadapan dengan kita ini sekitar 80 kilo, berarti kan dengan logika kita harus meng-up kekuatan kita sampai 120 kilo. Nah, kita juga harus mengetahui ayat-ayat asma atau amalan apa saja yang bisa memutuskan rantai itu. Karena setiap ayat asma atau juga memiliki dosis masing-masing, takaran masing-masing. Makanya kan dulu para ulama atau ajengan sering memberikan dosis pada santrinya, zikir harus sekian ribu wiridnya gitu. Itu seperti dokter memberikan hadis gitu, atau misalnya saran sampai berapa nih untuk dosis paracetamol atau obat-obat, beda dengan anak dan untuk dewasa. Jadi bagaimana nih untuk orang awam dan orang yang suka melakukan riado atau yang memiliki turunan, biasanya kemampuannya berbeda-beda dan kapasitas energinya juga berbeda-beda pula gitu. Jadi itu gampang saja, tinggal kita sering olah rohani. Insya Allah kalau kepekaan kita udah terbuka, insting kita udah aktif, kita bisa mengukur radius mereka, energi dari kapasitas dan kualitas mereka. Kita juga bisa mengetahui kemampuan kita. Oh, kalau ini puasa ini atau zikir ini atau amalan ini bisa memutuskan energi mereka. Kalau ISP kita atau insting kita sudah terbuka, seperti itu. Jadi kita nggak usah takut untuk memutuskan rantai-rantai perjanjian dari pesugihan gitu.